Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar persamaan garis lurus. Ini materi untuk UTBK, TPS, bagian keempat, pengetahuan kuantitatif. Persamaan garis lurus yang kita pelajari adalah materi SMP. Sama halnya seperti materi yang sebelumnya kita pelajari, materi sekarang juga materi SMP. Karena emang sebagian besar TPS bagian pengetahuan kuantitatif, materi-materi yang diuji adalah materi-materi SMP. Oke, kita belajar persamaan garis lurus. Hal yang pertama kita pelajari, menentukan persamaan dari sebuah garis. Nah, untuk menentukan persamaan dari sebuah garis, misalkan kita punya garis pada diagram X dan Y, tipe pertamanya, ini sumbu Y, terus kemudian ini adalah sumbu X. Lalu kemudian ada garis yang memotong sumbu Y dan sumbu X. Titik potong pada sumbu Y-nya, kita anggap angka di sini adalah angka A, berarti koordinat ini adalah koordinat 0,A. Oke? Dan titik potong sumbu X-nya, kita anggap misalkan di sini adalah titiknya titik B. Maka koordinat di sini adalah koordinat B,0. Oke? B ini angka untuk X-nya, maka koordinatnya adalah B,0. Ini angkanya A, di sini angkanya B. Maka, secara sederhana, persamaan dari garis lurus ini itu nanti adalah AX ditambah BY sama dengan A kali B. Oke? Lihat polanya. Ini seolah-olah kali silang. A dikali X ditambah B kali Y itu sama dengan A kali B. Ini tipe yang pertama. Oke? Kalau diketahui titik potong sumbu Y, diketahui titik potong sumbu X, maka nanti jadinya si A ini kalikan ke X, B kalikan ke Y, sama dengan A kali B. Tipe yang kedua, kalau kita diberikan garis, terus diketahui garis itu melewati dua buah titik. Oke? Titiknya bukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Misalkan, ini titiknya. Titik ini kita anggap misalkan koordinatnya X1, Y1. Terus ada titik satu lagi. Ini misalkan koordinatnya adalah X2, Y2. Nah, kalau kita hubungkan keduanya, sehingga menjadi sebuah garis lurus, maka persamaan garis lurus ini, itu nanti bisa dihitung pakai persamaan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 dibagi X2 kurang X1. Oke. Ingat kan pernah belajar ini waktu SMP. Yang X1, Y1 itu koordinat yang pertama. Yang pertama atau keduanya terserah sebenarnya posisinya. Nanti hasilnya akan sama saja. Boleh ini yang satu atau boleh yang di atas ini yang satu. Terserah saja. Ini X1, Y1 di atasnya X2, Y2. Oke. Ntar tinggal dimasukkan angka-angkanya, nilai X1 sama X2, nilai Y1 sama Y2 ke persamaan ini. Ini tipe yang kedua. Nah, tipe yang ketiga, yang tipe yang pertama diketahuinya titik potong sumbu X sama sumbu Y. Sumbu X sama sumbu Y. Tipe kedua, kalau yang diketahuinya adalah dua buah titik, bukan titik yang ini. Oke? Nah, tipe yang ketiga, kalau diketahui gradien. Diketahui gradien. Nah, biasanya gradien ini dilambangkan dengan M. Apa itu gradien? Nanti akan kita bahas lebih lanjut pada bagian gradien. Nah, kalau diketahui nilai gradiennya, maka persamaan garisnya bisa kita tentukan dengan persamaan Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Ini persamaan garisnya. M di sini itu adalah nilai gradien. Nah, Y1 sama X1 itu adalah titik yang dilalui oleh garis. X1, Y1, salah satu titik yang dilalui garis. Salah satu titik yang dilalui garis. Nah, ini secara umum persamaan yang bisa kita gunakan untuk menentukan persamaan dari sebuah garis lurus. Oke, ini caranya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Misalkan, nah ini ada contoh. Tentukanlah persamaan garis yang memotong sumbu X di 5,0 dan memotong sumbu Y di 0,-3.
Boleh digambar dulu atau boleh juga langsung. Kalau kita mau gambar dulu, ini biar bagus, pakai ini aja. Ini sumbu Y. Terus kemudian ini yang sumbu X. Nah, katanya dia memotong sumbu X di 5,0. Memotong sumbu X-nya di 5,0. Jadi, dia motong sumbu X di titik ini. Ini angkanya adalah angka 5. Oke? 5,0. Jadi, di sini letaknya. Terus, memotong sumbu Y di 0,-3. Ini kita perpanjang. 0,-3. Karena 0,-3 berarti posisinya titiknya ada di sini, di bawah. Ini koordinatnya adalah -3. Angkanya -3. Koordinatnya 0,-3. Nah, ditanya, apa persamaan garis yang melalui dua titik ini? Oke. Ini di sini. Nah, menentukannya pakai yang mana? Ini pakai yang pertama tadi. Oke. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, cara menentukan persamaan garisnya seolah kayak kali silang. -3 kalikan ke X, -3X. Oke. 5 kalikan ke Y, jadi nilai pada sumbu Y-nya, angka pada titik potong sumbu Y-nya kalikan ke X, angka pada titik potong sumbu X-nya kalikan ke Y. Tambah 5Y. Sama dengan -3 kali 5, -15. Oke. Atau bentuknya juga boleh, -15 kita pindahkan ke kiri. Atau -3X tambah 5Y-nya kita gabungkan ke kanan. Sehingga nanti jadi 3X min 5Y min 15 sama dengan 0. Maka ini jawabannya. Oke. Ini untuk yang A. Sekarang untuk yang B. Dia melalui titik 2,6 dan -3,1. Oke. Melalui 2,6 dan -3,1. Nah, karena diketahui melalui dua titik, kita bisa gunakan persamaan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Ini persamaannya. Nah, yang mana yang X1 sama Y1, X2 sama Y2? Ini kita anggap titik pertama. Nah, ini titik kedua. Nah, nilai Y1 berarti yang mana? Yang 6 ini. Oke. Y kurang 6. Y2, berapa nilai Y di sini? 1. Ini 1 ya, bukan 2. 1 dikurang Y1-nya berapa? 6. Sama dengan X kurang X1. Yang mana X1? Ya nilai X pada titik 1. 2. X2-nya -3. Kurangi sama X1-nya berapa? 2. Oke. Terus, ya tinggal kita hitung. Y kurang 6 dibagi. Berapa 1 kurang 6? -5. X kurang 2 dibagi. -3 kurang 2? -5 juga. Karena di bawahnya sama-sama -5, maka kebetulan -5 ini boleh kita coret. Habis -nya. Jadi Y kurang 6 sama dengan X kurang 2. Oke. Kalau -nya kita pindahkan ke sebelah, maka kita dapat persamaannya Y sama dengan X dikurangi sama, ini -6 pindah sebelah jadi tambah 6. -2 tambah 6 tambah 4. Maka ini persamaan garisnya. Atau kalau Y-nya kita gabungkan ke sebelah, nanti menjadi X kurang Y tambah 4 sama dengan 0. Oke? Pada persamaan garis, bentuk yang atas ini, bentuk yang Y sama dengan X tambah 4, yang Y-nya dipisah, ini disebut sebagai bentuk eksplisit. Eksplisit, ini hanya sebutan untuk bentuknya aja. Artinya Y-nya terpisah. Kalau X kurang Y tambah 4, Y-nya gabung ke X-nya, ini namanya bentuk implisit. Oke? Ini untuk yang B. Sekarang yang C. Kita buat di sini aja, di atas ini. C. Gradiennya setengah. Gradien lambangnya adalah M. M sama dengan setengah. Lalu melalui 2,-4. Nah, kalau diketahui gradien, maka persamaan garisnya tadi adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Kita tinggal masukkan angkanya. Y kurang Y1. Yang mana yang Y1? Ya nilai Y yang titik yang dilaluinya.
berarti min 4. Kurangi min 4 berarti sama aja dengan tambah 4. M-nya setengah, X kurang. X satunya berapa? 2. Nah, biar nggak pecahan, si 2 ini kalikan sebelah. Sehingga jadi berapa nanti? 2Y tambah 8 sama dengan X kurang 2. Oke, kalau Y-nya kita gabungkan ke sebelah, nanti hasilnya adalah X kurang 2Y, 8 plus 8 pindah ke sebelah jadi kurang 8. Jadi kurang 10 sama dengan 0. Maka ini jawaban akhirnya. Oke, nah ini 3 cara utama untuk menentukan persamaan garis lurus. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, sekarang menggambar garis. Kalau kita mau menggambar garis, biasanya gambar garis itu kita perlukan kalau udah masuk ke materi berikutnya. Di bagian program linear, oke, atau pertidaksamaan linear. Itu baru kita harus menggambar garis. Kalau persamaan garis lurus saja, jarang soal yang nanya menggambar garis. Nah, kita bahas dulu aja. Ada beberapa bentuk garis yang gambarnya beda-beda. Yang pertama, untuk garis X sama dengan A. Kalau kita diminta menggambar garis X sama dengan A, ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, garis X sama dengan A, misalkan ini angka A, X sama dengan A artinya nilai X-nya sama dengan A. Gambar X sama dengan A itu digambarkan sebagai garis yang vertikal. Oke? Ini angka A-nya di sini. Ini yang kita sebut garis X sama dengan A. Jadi, garisnya, titik-titik yang berada pada garisnya, nilai X-nya selalu sama, yaitu nilainya sama dengan A. Oke? Yang kedua, kalau seandainya kita diminta gambar Y sama dengan B. Kalau Y sama dengan B, garis yang dihasilkannya nanti berupa garis horizontal. Misalkan ini angka B-nya pada sumbu Y. Y sama dengan B berarti angka B pada sumbu Y. Nah, garis yang akan kita buat, nilai Y-nya semuanya sama. B nilainya. Berarti gambarnya nanti kayak gini. Titik apapun pada garisnya, Y-nya sama. Yaitu nilainya sama dengan B. Oke? Yang ketiga, kalau ada persamaan garis AX tambah BY sama dengan C. Nah, ini yang paling sering ditanya, yang paling sering muncul. Kalau ada AX tambah BY sama dengan C, maka cara menentukannya, tentukan dulu titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y-nya. Titik pot, anggap aja titik pot ya. Titik pot sumbu X. Sebuah garis memotong sumbu X saat nilai Y-nya sama dengan 0. Oke, Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, tinggal dicari nilai X-nya berapa. Terus kita cari titik potong sumbu Y. Kalau titik potong sumbu Y, nilai X-nya yang sekarang 0. Cari nanti nilai Y-nya berapa. Baru nanti kedua-duanya kita hubungkan. Contoh, misalnya gini. Kita buat contoh untuk yang ini. Misalkan kita diminta untuk menentukan seperti apa gambar dari garis 2X kurang 3Y sama dengan 12. Oke. Yang pertama, kalau Y-nya kita buat 0, ini titik potong sumbu X ya. Maka akibatnya 2X, ini kok 0? Ini 12. Oke. Kalau Y-nya 0, 3 kali Y bernilai 0. Sehingga ini habis. Tinggal 2X sama dengan 12. Kalau 2X-nya 12, berarti X-nya sama dengan 6. Berarti koordinat titiknya adalah 6,0. Oke, ini titik potong sumbu X. Sekarang titik potong sumbu Y kalau X-nya yang 0. Kalau X-nya 0, akibatnya 2X bernilai 0. Min 3Y sama dengan 12. Karena ini habis, tinggal min 3Y sama dengan 12. Berarti Y-nya kalau kita bagi min 3, min 3Y bagi min 3 tinggal Y. 12 bagi min 3, min 4. Maka koordinatnya adalah X-nya 0, Y-nya min 4. 0, min 4. Sehingga kalau kita gambarkan, ini agak ke bawah dikit. Oke. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Titik potong sumbu X-nya 6,0. Anggap di titik ini. Ini koordinat 6,0. X-nya 6, Y-nya 0. Terus,
Titik potong sumbu Y, X-nya 0, Y-nya min 4. 0, min 4. Di sini titik min 4. Nah, kalau ini kita hubungkan, maka inilah yang merupakan garis dari 2X kurang 3Y sama dengan 12. Oke? Terus, tipe berikutnya juga sering kita temukan. Yang keempat, yang sering juga nanti akan kita temukan, itu yang berbentuk Y sama dengan KX misalkan. Oke? Nah, kalau kita ambil dari sini, saat X-nya 0, nanti dapat Y-nya juga sama dengan 0. Berarti dia melewati titik 0,0. Oke? Kalau Y-nya 0, X-nya 0. Kalau X-nya 0, Y-nya 0. Cuma satu titik yang kita dapat. Oke? Nah, berikutnya, cari titik lain. Titik lain untuk sembarang nilai X. Untuk sembarang X. Nah, contohnya gini. Misalkan, kalau kita mau menggambar, ini enggak, di samping kita gambar contohnya. Oke. Misalkan kita mau menggambar garis Y sama dengan setengah X misalkan. Coba, kalau Y-nya 0, nanti dapat X-nya juga 0. Oke. Terus, ambil X-nya terserah saja. Misalkan kita ambil X-nya 6, maka otomatis nilai Y-nya sama dengan setengah X. Setengah kali 6. Dapat berapa? 3. Oke. Yang di atas ini koordinatnya 0,0. Yang di bawah ini koordinatnya adalah X-nya 6, Y-nya 3. 6,3. Nah, berikutnya tinggal kita hubungkan. Ini X, ini Y. Dia melewati titik pertama 0,0 di sini. Dan berikutnya melewati titik 6,3. X-nya 6, Y-nya 3. Nah, ini tinggal kita garis. Nah, garis inilah yang nanti punya persamaan Y sama dengan setengah X. Oke? Nah, itu cara menentukan persamaan gambar dari persamaan garis. Kita lanjut yang C, materi berikutnya. Tentang titik potong garis. Oke. Tadi kita udah bahas kalau dia memotong sumbu X, maka nilai Y-nya sama dengan 0. Nah, kalau garisnya memotong sumbu Y, maka nilai X-nya yang sama dengan 0. Nah, kalau dia memotong garis lain, maka cara menentukan titik potong bisa kita cari pakai eliminasi. Oke? Atau substitusi. Eliminasi atau substitusi untuk memperoleh berapa nilai X dan nilai Y titik potongnya. Misal gini. Misalkan Y1 sama dengan 3X ditambah Y sama dengan 10. Garis yang kedua, ini garis 1, G1. Garis yang kedua misalkan persamaannya X tambah Y sama dengan 4. Oke? Nah, untuk mencari titik potongnya, titik potong keduanya bisa kita cari kalau keduanya kita eliminasi. 3X tambah Y 10, X tambah Y 4. Kalau kita kurangkan, Y-nya habis. 3X kurang X, 2X. 10 kurang 4, 6. Berarti X itu nilainya adalah 3. Oke? Kalau X-nya 3, otomatis Y-nya berapa? Pakai persamaan yang ini. X tambah Y 4. Oke? Karena X-nya 3, maka jadi 3 tambah Y sama dengan 4. Berarti Y nilainya sama dengan 1. Berarti koordinat titik potongnya adalah 3,1. Oke? Ini cara menentukan titik potong antara satu garis dengan garis lainnya. Contoh. Oke. Garis L melalui titik min 3,4 dan min 2,6. Kita punya garis L. L ini melalui dua titik katanya. Min 3,4 dan 2,6.
Garis tersebut memotong sumbu X di M,0. Oke. Motong sumbu X-nya M,0. Terus, dia motong sumbu Y. Motong sumbu Y di titik N 0,N. Yang ditanya berapa nilai M tambah 2N. Oke. Nah, yang pertama harus kita lakukan, kita harus tahu dulu persamaan garis L ini seperti apa. Karena dia melalui min 3,4 dan 2,6, maka persamaan garis L, persamaan L itu nanti adalah, ingat kita pakai rumus kalau melalui dua titik, Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Oke? Y kurang Y1, yang mana Y1? Nih, 4. Y kurang 4. Y2, ini tik 1, tik 2-nya ini, berarti min 6. Min 6 kurangi Y1. Min 6 kurangi 4. Min 10. Kita langsung aja ya hitung. X kurang X1. X kurang. X1 yang mana? Ya, X pada titik 1. Kurang min 3 jadi tambah 3. X2-nya berapa? 2 kurangi X1. Kurang min 3. Tambah 3 jadi 5. Oke. Sebelum kita kali silang, min 10 ini bagi 2 sama 5. Jadi berapa? Min 2. Baru kita kali silang. Min 2-nya kali ke sana. Sehingga jadi berapa? Y kurang 4 sama dengan min 2X. Min 2 kali 3, min 6. Oke. Atau Y itu sama dengan min 4 pindah ke sebelah. Min 2X ditambah, bukan tambah, dikurangi sama 2. Min 4-nya pindah ke sebelah jadi tambah 4. Jadi Y sama dengan min 2X kurang 2. Nah, yang ditanya, dia motong sumbu X di titik M,0, motong sumbu Y di 0,N. M tambah 2N-nya berapa? Ingat, kalau motong sumbu X, nilai Y nanti sama dengan 0. Kalau Y-nya 0, ini 0. Jadi berapa? Min 2X dikurang 2 sama dengan 0 jadinya. Min 2X sama dengan 2, min 2 pindah ke sebelah, berarti X-nya sama dengan min 1. Nah, yang X min 1 itu nilai siapa? Ya, nilai M ini. Oke, M adalah koordinat X-nya. Berarti X min 1, ya si M-nya berarti nilai min 1. Motong sumbu Y di 0,N. Kalau di 0,N berarti X-nya 0. Oke, untuk motong sumbu Y nilai X-nya 0. Kalau X-nya 0, ini jadi min 2 kali 0. Min 2 kali 0 adalah 0. Berarti dapat Y sama dengan min 2. Min 2 kali 0, 0 kurangi 2, min 2. Berarti 0,N, N itu nilainya sama dengan min 2. Oke. Yang ditanya, M tambah 2N. Berarti kalau M min 1, 2N min 2 kali 2, min 4. Jawabannya min 5. Oke. Yang ketiga, garis G melalui min 2,0 dan 0,4. Dan garis L melalui titik 1,10 dan 3,6. Kedua garis akan berpotongan pada, oke, kita punya titik G. G ini melalui titik, ada dua titik yang dilalui, min 2,0 dan 0,4. Sementara L, dia melalui 1,10 dan 3,6. Nah, pertanyaannya, kedua garis ini berpotongan di titik apa? Nah, caranya, tentukan dulu persamaan garis G. Min 2,0 sama 0,4 itu kan titik potong sumbu X sama sumbu Y. Jadi kalau kita gambar sederhana, dia motong sumbu X-nya di min 2,0. Berarti di kiri ini ya. Min 2,0. Motong sumbu Y-nya di 0,4. Berarti angka ini angka 4, 0,4. Nah, ini garis G. Apa persamaan garisnya? Pakai cara tadi. Kayak kali silang. Si 4 ini kalikan ke X. Min 2-nya kalikan ke Y. Sama dengan min 2 kali 4, min 8. Oke? Kalau diketahui titik potong sumbu Y sama sumbu X,
Jadi kayak kali silang 4 kalikan ke X min 2 kalikan ke Y sama dengan min 2 kali 4 min 8. Bisa sederhanakan nggak? Bisa kalau kita bagi 2. 2X kurang Y sama dengan min 4. Nah, ini persamaan garis G. Gimana dengan garis L? Karena L melalui titik 1,10 dan 3,6, ini titiknya bukan titik potong sumbu X atau sumbu Y seperti G. Kita ngitungnya pakai persamaan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 dibagi X2 kurang X1. Nah, masukkan nilainya. Y kurang Y1 yang mana? Ini titik 1, titik 2. Nah, Y1 nilainya 10. Y2-nya berapa? 6. Kurangi 10. Kurangi 1. Min 4. X kurang X1-nya berapa? 1. X2-nya 3. Kurangi X1. Kurangi 1 ini berapa? 2. Ini kita coret dulu. Min 4 sama 2 bisa dicoret jadi berapa? Min 4 sama 2 jadi min 2. Min 2 kali silang. Jadinya min 2X. Min 2 kali min 1 tambah 2 sama dengan Y kurang 10. Nah, biar bentuknya persis sama kayak gini, maka Y-nya kita pindahkan ke sebelah. Jadi berapa? Min 2X kurang Y sama dengan 2 pindah ke sana. Min 10 plus 2 pindah jadi kurang 2, min 12. Oke, ini kita simpan. Nah, ini yang kita sebut dengan persamaan garis L. Keduanya katanya berpotongan. Kalau mau nyari titik potong antara dua garis, tadi kita apakan? Eliminasi aja kedua persamaannya. 2X kurang Y min 4 kita eliminasi dengan min 2X tambah Y sama dengan, tambah Y? Kurang Y. Ini kurang Y sama dengan min 12. Nah, biar bisa kita peroleh, diapakan? Tambahin aja, biar X-nya habis. 2X tambah min 2X habis. Min Y tambah min Y, min 2Y. Min 4 tambah min 12, min 16. Min 2Y, min 16, berarti Y-nya sama dengan 8. Min 16 dibagi min 2. Kalau Y-nya 8, otomatis nilai X-nya berapa? Ambil dari sini aja. 2X kurang Y. Y-nya 8, berarti kurang 8. Min 4. Pindahkan min 8 ke sebelah. 2X-nya min 4. Ini min 8 pindah jadi tambah 8. 4, berarti X-nya berapa? X-nya 2. Berarti koordinat titik potongnya adalah 2,8. Jawaban akhirnya 2,8. Berpotongan di titik 2,8. Oke. Berikutnya tentang gradien. Kita bahas di video kedua tentang persamaan garis lurus. Oke. Yang video pertama ini kita cukupkan. Jangan lupa tonton lanjutannya video kedua tentang persamaan garis lurus. Oke. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.